Pada soal ditanyakan logam apa yang dapat bereaksi dengan asam. Nah, ini berhubungan dengan potensial sel atau biasa disimbolkan dengan N0 sel, yaitu dapat diartikan sebagai selisih antara potensial reduksi katoda dengan potensial oksidasi anoda. Nah, harga potensial elektroda standar pada masing-masing unsur itu diurutkan dalam deret volta, yaitu deret volta pada logam adalah yang ada pada layar itu. Nah, deret volta itu memberikan suatu informasi mengenai kereaktifan suatu logam. Jadi informasinya dari kiri ke kanan deret volta, yaitu yang pertama, reaktivitas atau kereaktifan unsur logam itu akan semakin berkurang. Kemudian yang kedua, sifat reduktor logam dari kiri ke kanan akan semakin berkurang, sehingga kecenderungan logam mengalami oksidasi juga akan semakin berkurang dari kiri ke kanan. Yang ketiga, sifat oksidator logam dari kiri ke kanan akan semakin bertambah, sehingga kecenderungan ion logam mengalami reduksi juga akan semakin bertambah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, logam akan semakin susah mengalami korosi atau berkarat, sedangkan semakin ke kanan, logam akan semakin mudah mengalami korosi atau berkarat karena semakin mudah untuk teroksidasi. Selanjutnya, logam yang terletak di sebelah kiri H itu dapat bereaksi dengan asam, sedangkan logam yang terletak di sebelah kanan H itu tidak dapat bereaksi dengan asam. Nah, ketika suatu logam bereaksi dengan asam akan terjadi reaksi pendesakan logam, yaitu reaksi logam yang mendesak kation logam lain atau hidrogen dalam suatu senyawa. Nah, reaksi ini dapat berlangsung jika logam terletak di sebelah kiri hidrogen dalam deret volta. Nah, dari pernyataan yang terakhir ini, logam di sebelah kiri H itu dapat bereaksi dengan asam karena logam yang berada di sebelah kiri H itu dapat mendesak hidrogen, gitu ya. Jadi berdasarkan deret volta ini, logam-logam yang berada di sebelah kiri H, yaitu ini yang dari awal sampai Pb. Nah, ini merupakan logam-logam yang dapat bereaksi dengan asam karena dia terletak di sebelah kiri H. Nah, logam yang terletak di sebelah kiri H itu dapat bereaksi dengan asam dengan cara mendesak hidrogen itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa logam yang dapat bereaksi dengan asam yaitu logam litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc atau seng, kromium, Fe atau besi, kadmium, nikel, kobalt, Sn atau timah, dan Pb atau timbal.